Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih muamalat masih tentang al-ijarah, sewa menyewa. Sebelumnya sudah kita bicarakan tentang definisi al-ijarah, yaitu sebuah akad pada manfaat yang maklum, kemudian manfaat yang maksud, syarat manfaat qabilatil lil badl wal ibahah, itu manfaat dibolehkan untuk diberikan ke orang lain, kemudian harus akad dengan iwadin maklum, dengan biaya ataupun ongkos yang maklum. Untuk rukun sendiri, yang pertama akad ijab dan qabul, sedangkan yang kedua adalah ujrah, biaya uang yang harus dikeluarkan. Yang selanjutnya manfaat ataupun jasa yang ingin disewakan. Yang terakhir aqid. Aqid artinya kalau di sini orang yang sewa dan yang menyewakan. Jadi kemudian di sewa menyewa itu ada dua. Ada kalanya terjadi akad sewa menyewa pada perbuatan seseorang seperti jasa, yang seperti halnya jahit pakaian. Kamu jahit pakaian seharga ongkosnya nanti 100.000 satu pakaian. Ini bagian dari sewa menyewa juga. Bisa sewa jasanya seseorang. Ada kalanya yang kita sewa bukan manfaat dari tubuh seseorang, tapi dari manfaat dari sebuah benda, seperti kita sewa rumah. Itu bagian sewa menyewa juga. Jadi kita datang ke seorang, ini rumah kamu selama sebulan saya sewa dengan biaya sekian. Jadi sewa, ada kalanya yang disewakan adalah jasa seseorang, jerih payah seseorang, seperti tukang bangunan. Kamu bikin rumah saya, ini jasa berbentuk dari pekerjaan seseorang. Ada kalanya manfaat yang disewakan adalah manfaat dari benda, seperti rumah tadi, untuk ditempati. Kemudian untuk syarat dari masing-masing rukun tadi, yang pertama syaratu, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Syaratu sighatil bai', syaratu sighatil ijarati, syaratu sighatil bai' illa 'adamut ta'qid. Syarat sighat ijarah ataupun ijab dan qabul pada ijarah, pada sewa menyewa, syaratnya sama persis seperti pada akad jual beli. Sama persis seperti pada akad jual beli, kecuali tidak ta'qid, tidak boleh pakai waktu. Kalau dijual beli tidak boleh. Ini saya jual rumah ke kamu selama sebulan. Dijual beli tidak boleh disyaratkan waktu. Ini saya jual motor, ke motor saya buat untukmu selama 2 bulan. Ini pada jual beli tidak boleh, karena jual beli memindahkan kepemilikan, sehingga tidak boleh ditentukan dengan waktu, sebulan, 2 bulan. Sedangkan pada ijarah itu diharuskan. Ini saya sewa rumah kepadamu selama sebulan. Harus ditentukan waktunya pada ijarah. Karena manfaat pada ijarah harus maklum. Salah satu syarat untuk dimaklumi manfaat dengan ditentukan waktunya, sebulan, 2 bulan. Saya rental mobil, saya sewakan mobil selama sehari dengan biaya sekian. Jadi daripada ijarah tidak disyaratkan harus, tidak boleh ditentukan waktu. Malahan kadang-kadang harus ditentukan waktu pada ijarah.
Beda halnya jual beli. Kalau jual beli tidak boleh. Ini saya jual buatmu selama sebulan. Tidak boleh tentukan jual beli. Jadi kalau ijarah dibolehkan dan malahan kadang-kadang diharuskan. Kemudian selanjutnya syaratul ujrah. Syarat biaya ataupun ongkosnya yang akan dikeluarkan dalam akad sewa menyewa. Syaratul ujrati ru'yatuha in kanat muayyanah. Ujrah yang ingin diberikan ataupun ongkos yang ingin diberikan untuk si yang sewa harus dilihat. Jika biaya tadi muayyanah, muayyanah artinya sudah ditentukan yang mana, ya uang yang mana. Tapi kalau sekedar 100.000, cuman cukup ditentukan 100.000 kadarnya saja. Ini kalau uang ditentukan misalkan ini saya sewa rumahmu selama sebulan dengan biaya 1 juta ini. Nah, kita tentukan ini 1 juta ini. Ini kalau ditentukan seperti itu, syaratnya harus si yang sewa tadi harus melihat. Karena bisa jadi yang ini itu bisa jadi bukan 100 juta, ntar ada yang kurang. Makanya dia harus melihat. Harus lihat. Jika ujrahnya sesuatu yang sudah ditentukan yang ini, ataupun misalkan seperti ini contohnya yang lain, saya sewa rumahmu selama sebulan dengan biaya motor ini motor ini jadi milikmu nanti setelah saya tinggal di rumahmu selama sebulan. Maka kalau ditentukan motor ini, hukumnya situ wajib lihat lu motornya sesuai atau enggak. Ya, kalau ditentukan bendanya ditentukan yang ini, maka harus dilihat, Kemudian wa qawluha ma'lumatan jinsan wa qadran wa sifatan illam yakun kadzalik. Kalau tidak ditentukan, misalkan cuma dia nyebutin saya tempati rumahmu selama sebulan dengan ongkos 1 juta. Tidak ditentukan 1 juta yang mana. Pokoknya uang seukuran 1 juta. Kalau ditentukan tidak ditentukan, hukumnya harus maklum jenis. Jenisnya yang 1.000 tadi rupiah atau dolar. Keadaan kedua harus ditentukan kadarnya, harus jelas 1.500, 2.000. Kemudian sifat juga harus diketahui. Sifatnya apakah misalkan 100 dolar pecahan atau 100 dolar bulan. Karena bisa jadi ada perbedaan harga. 100 dolar yang pecahan harganya lebih rendah dibanding 100 dolar yang bulan. Kalau misalkan sekali lagi jika ujrahnya ataupun ongkosnya tadi tidak ditentukan dalam akad, tidak disebutkan ini yang ini, tidak disebutkan yang ini, tidak ditentukan seperti itu, maka syaratnya cukup dengan mengetahui jenisnya, dengan mengetahui kadarnya dan mengetahui sifatnya. Mengetahui berapa jenisnya, dolar, rupiah atau apa. Kemudian yang kedua mengetahui kadarnya 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Dan yang terakhir mengetahui jenisnya sifatnya. Kemudian wa kaunuha halatan musallamatan fil majlisi fi ijarati dhimmah. Yang perlu kita ketahui juga yang bahwa ijarah ada 2. Ada kalanya ijaratul ain. Ijarah ain artinya benda yang kita sewakan itu sudah dita'yin, sudah ditentukan. Contoh misalkan, ini saya pengen nyewa mobil yang ini. Itu benda disewakan maklum. Ataupun saya sewakan mobil ini selama sehari. Itu benda yang disewakan sudah yang ini, enggak ada yang lain. Itu namanya ijaratul ain. Ataupun misalkan kita tentukan orangnya. Saya sewa kamu. Saya sewa kamu untuk menjahit pakaianku. Artinya kita tentukan harus kamu, enggak boleh orang lain. Itu namanya ijaratul ain. Benda yang disewakan, baik orang atau benda yang disewakan sudah ditentukan, enggak boleh yang lain, harus ini. Ada kalanya ijarah namanya ijarah fi dhimmah. Seperti halnya kita datengin ke pemborong, Pak, saya tolong dibangunin rumah.
tolong dibangunin, pokoknya rumah saya selesai. Siapa yang bangun silakan. Tapi saya berikan tanggung jawab kepada kamu. Ini tanggung jawabmu. Kemudian apakah harus kamu yang bangun? Nggak mau tahu saya. Pokoknya rumah saya terbangun. Nah, seperti halnya saya sewa seperti contoh lain, ini saya kasih ongkos untukmu seharga 100.000, pokoknya saya diantarin ke misalkan ke Monas. Saya nanti malam diantarin ke Monas dengan harga 100.000. Itu siapa yang ngantar? Pakai mobil apa? Nggak ditentukan. Itu namanya ijarah fi dhimmah. Pokoknya kewajiban dia nanti di jam yang ditentukan dia harus mengantar kita, baik dia yang nganterin atau orang lain. Nah, itu artinya apa? Orang ataupun benda yang disewa tidak ditentukan. Tapi ada kalanya kita tentukan. Ini saya sewa kamu untuk menjahit pakaian saya. Nggak boleh orang lain, harus kamu. Nah, artinya itu kita tentukan harus dia. Tapi ada kalau misalkan kita ke tempat jahit, Pak tolong jahit pakaian saya. Nggak kita tentukan harus orang itu. Pokoknya siapa saja di toko itu, pokoknya itu pakaian saya harus selesai dijahit dengan biaya sekian. Nah, ini namanya ijarah fi dhimmah. Ada kalanya ijaratul ain, itu ijarah yang kita tentukan, ada kala orang ataupun benda yang disewakan. Seperti halnya kamar juga kita sewakan hotel misalkan. Ini saya sewa salah satu kamar di hotel ini. Terserah kamar yang mana. Tapi kalau sudah ditentukan harus kamar ini. Saya kamar ini, kamar depan. Ini namanya ijaratul ain. Jadi ada satu lagi ijarah fi dhimmah. Ijarah dhimmah artinya ijarah yang tidak ditentukan orang ataupun benda yang disewakan. Nah, dalam ijarah dhimmah ini disyaratkan harus tambah syarat. Ujrahnya harus diserah dalam akad. Nggak boleh nanti. Makanya kalau misalkan kita datang ke tukang jahit yang seharusnya, misalkan tukang jahit dan kita tidak menentukan siapa yang jahit, pokoknya pakaian saya terjahit, siapapun terserah. Ini kewajiban yang sudah seharusnya harus ngasih uang di muka. Nggak boleh nanti saya bayar, nggak boleh. Harus ngasih uang di muka. Nah, begitu juga kalau misalkan kita rental mobil. Yang saat itu kita tidak menentukan mobil yang mana sembarang saja. Pokoknya saya butuh mobil. Itu ketentuannya wajib kita serah uang ataupun biaya di muka. Nggak boleh nanti. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya dia itu bisa jadi nyuruh orang lain. Bisa jadi dia itu nyuruh orang lain. Seperti pemborong. Kita datang ke pemborong, Pak, tolong bangunkan rumah saya. Pokoknya rumah saya terbangun. Mau bapak yang bangun, mau orang lain yang bangun, bapak yang bertanggung jawab. Ini namanya ijarah apa? Ijaratul ain, ijarah dhimmah. Karena kita tidak menentukan siapa yang bangun. Tapi kalau misalkan kita sebutkan harus kamu yang bangun, kamu yang bikin, nggak mau orang lain. Nah, ini ijaratul ain. Harus dia yang bangun, nggak boleh orang lain. Karena bisa jadi dia itu bagus. Orang ketika ngebangunnya tepat, bagus bangunannya. Misalkan ukirannya bagus. Tapi kalau misalkan kita cuma sekedar ke pemborong, datengin pemborong, Pak, tolong bangun rumah saya. Siapa saja yang bangun. Pokoknya rumah saya terbangun dengan biaya sekian. Ini namanya ijarah dhimmah. Karena tidak ditentukan siapa yang bangun. Siapa orang yang kita sewa untuk ngebangun rumah saya. Pokoknya rumah saya terbangun. Ini dalam hal ini wajib nyerah uang di muka. Kenapa? Karena bisa jadi itu orang nyuruh orang lain. Karena bisa jadi dia untuk nyuruh orang lain, dia nyuruh nyari nyari tukang yang lain. Sedangkan tukang yang lain dia butuh uang. Sedangkan kita ngasih uangnya di belakangan, kasihan dia orang. Ini mandor ini pusing entar. Waduh, ini saya tukang udah minta uang, itu yang punya rumah belum ngasih. Nah, makanya kalau ijarah dhimmah wajib ngasih biaya di muka, nggak boleh nanti, karena itu memberatkan. Beda halnya kalau sudah kita tentukan, harus kamu yang bangun. Boleh ntar kita sebutkan, oh mohon maaf tapi nanti saya serahkan uang, boleh. Karena itu dia yang bangun. Tapi kalau misalkan kita nggak menentukan siapa, pokoknya rumah terbangun, ataupun pokoknya saya sampai ke Monas, mau mobil mana saja terserah, hukumnya wajib serah uang di muka.
Karena kalau misalkan contoh kita datengin ke seseorang, Pak, saya butuh mobil untuk ngantar saya ke Monas malam ini jam 9. Ya kan, dengan biaya 100.000 misalnya. Itu gimana hukumnya? Saat wajib ngasih uang di muka. Tujuan kenapa? Karena bisa jadi dia ntar nyari orang lain, bukan? Karena kita nggak mewajibkan dia, nggak menentukan harus dia. Siapa saja pokoknya kamu bertanggung jawab untuk nganterin saya ke Monas jam 9 dengan biaya 100.000. Bisa jadi dia nyuruh orang lain. Karena nggak harus dia, bisa jadi dia nyuruh orang lain untuk nganterin kita. Sedangkan itu orang lain minta uang di muka, akhirnya pusing dia ntar. Itu yang nyuruh belum ngasih uang, sedangkan karyawan sudah minta uang duluan. Ini memberatkan dia. Makanya kalau ijarah zimmah, ijarah yang tidak ditentukan orang yang disewakan ataupun tidak ditentukan benda yang disewakan, hukumnya ujrahnya wajib diserah di muka. Tidak boleh nanti. Tidak boleh nanti. Sekali lagi yang terakhir, wa kaunuha halatan musallamatan fil majlisi fi ijarati dhimmah, dan ujrah harus diserah di muka di dalam majelis jika ijarahnya zimmah. Ijarah zimmah artinya ijarah kalau misalkan yang kita sewakan orang, jasa seseorang, tidak kita tentukan kamu, nah kita tentukan orangnya. Pokoknya baju saya terjahit, siapapun terserah. Ataupun seperti mandor, ini saya pengen suruh kamu untuk bangun rumah saya dengan biaya sekian. Enggak harus kamu, siapa saja, mau tukang siapapun terserah. Ini hukumnya apa? Ngasih uang di muka. Jangan nanti belakangan, kasihan mandor. Mandor tukang udah minta uang, sedangkan dia belum dikasih sama yang punya rumah. Jadi kalau ijarah zimmah. Beda halnya kalau sudah dita'yin ataupun sudah ditentukan siapa yang melakukan. Saya sewa kamu. Saya sewa kamu untuk menjahit pakaian saya. Artinya nggak boleh yang lain, harus kamu. Kalau di sini boleh. Setelah akad, ntar kita bilang, Pak, mohon maaf, tapi uangnya nanti saya kasih ya, boleh. Karena yang jahit di contoh yang kedua ini, yang jahit pasti dia, dan dia sudah rela untuk dikasih belakangan. Boleh. Dan itu boleh kalau ijaratul ain. Ijarah ain boleh ditunda ujrahnya. Sedangkan ijarah zimmah harus dikasih di muka ketika akad. Itu syarat ujrah. Kemudian yang selanjutnya syurutul manfaah. Syarat manfaat yang ingin disewakan. Manfaat yang ingin disewakan. Syurutul manfaati khamsah. Ini apa? Manfaat yang ingin jasa. Jasa apa saja yang boleh disewakan. Syurutul manfaah khamsah. Syarat manfaat 5. Manfaat yang ingin kita sewakan untuk orang lain harus terpenuhi 5 syarat. Kalau tidak terpenuhi, tidak boleh kita sewakan. Seperti yang kemarin, ini saya sewakan apel, buat apa? Untuk dicium. Ini saya sewakan apel buat dicium. Enggak boleh, karena manfaat apel bukan untuk dicium. Jadi syarat yang pertama, kaunuha mutaqawwimah. Manfaat tadi memiliki harga. Tapi kalau misalkan tolong ambil air situ, itu harus dihargakan? Enggak perlu dihargakan seperti itu. Itu manfaat enggak berharga. Jadi enggak boleh disewa. Ambil air di situ. Misalkan 1 meter, Pak, mohon maaf tolong ambil air di situ. Kata dia, oh bayar. Enggak, ngapain bayar? Cuman jasa cuman segitu doang, yang tidak berharga. Jasa yang tidak memiliki harga. Jadi syarat yang pertama, jasa itu harus memiliki harga. Sehingga tidak sah kita sewa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak berat, tidak capek. Seperti tadi, tolong ambil air situ dong. Diambil kemudian minta ongkos. Enggak boleh minta ongkos di situ. Karena itu pekerjaan yang tidak berat. Yang tidak berat sehingga tidak memiliki harga yang harus dibayar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wa kaunuha ma'lumah.
manfaat tadi, jasa tadi harus maklum, harus diketahui, baik diketahui dengan waktu, diketahui ada kalanya dengan wa kaunuha ma'lumah, sehingga harus maklum, sehingga tidak sah misalkan kita sewa rumah, saya sewakan rumah di mana Pak? Enggak tahu rumah, pokoknya rumah saya. Harus kita kasih tahu rumah yang itu. Jadi manfaat yang ingin disewakan harus jelas, harus jelas. Kemudian wa kaunuha maqduratat tasallum, dan syarat selanjutnya manfaat itu mungkin untuk diserah ke si yang sewa. Jangan rumah kita lagi rumah misalkan kita sewakan benda yang hilang. Kita punya motor ataupun punya mobil sudah dicuri. Pak, ini mobil saya yang sudah dicuri, saya sewakan ke Bapak selama sebulan. Mau ngapain dia? Mau mengambil manfaat gimana dari mobil itu? Nah, itu contoh manfaat yang tidak mungkin dia tidak mungkin dimanfaatkan. Benda yang tidak mungkin diambil manfaat. Sehingga manfaat seperti itu tidak boleh disewakan. Kita punya mobil tapi dicuri, sudah dicuri sama orang. Kemudian kita datangin ke orang lain, Pak, saya sewakan mobil itu yang sudah dicuri buat Bapak selama sebulan dengan ongkos 1 juta. Nah, dia mau ngapain sekarang? Mau pakai itu mobil, mau pakai manfaat di mobil, dia tidak bisa memakainya karena mobil sedang dicuri. Nah, ini enggak boleh. Jadi syaratnya manfaat harus mungkin dipakai oleh si yang sewa. Kemudian wa kaunuha waqi'atan lil musta'jir, manfaat tadi menjadi untuk musta'jir, untuk yang sewa. Tapi kalau manfaat kembali ke orang lain tidak boleh. Jadi syaratnya manfaat tadi setelah kita sewakan kembali ke orang sewa. Tapi kalau misalkan kita sewa untuk salat, Pak, mohon maaf, saya lagi malas salat. Tolong selama seminggu ini saya sewa Bapak untuk salat buat saya selama seminggu. Ini boleh atau tidak? Enggak boleh. Karena pahala dari salat enggak bakal kembali ke sini, tetap ke orang yang salat. Jadi manfaat dari dia salat tadi tidak akan kembali ke yang sewa. Manfaat dari salat kembali ke yang salat itu sendiri. Makanya tidak boleh disewakan. Jadi syarat selanjutnya, manfaat benda yang disewakan harus kembali ke yang sewa. Tapi kalau setelah kita sewakan, manfaat masih tetap buat orang lain, enggak sah sewa, enggak sah sewa. Enggak boleh akan sewa menyewa di situ. Termasuk imam salat. Pada dasarnya imam salat, ketika salat enggak boleh dia ngambil, tidak boleh ngambil ongkos karena imamnya. Tapi kalau misalkan karena kita datang jadi imam, mana jatah imam? Oh, enggak boleh jatah imam. Tapi kalau diambil ongkos karena dia untuk sulit menempati waktu, harus istiqomah di masjid di setiap waktu salat, itu boleh. Itu boleh. Nah, jadi syarat selanjutnya manfaat benda yang disewakan harus kembali ke si yang sewa. Yang terakhir wa kaunuha ghair mutadamminati istifa'a 'ainin qasdan. Yang syarat selanjutnya manfaat itu ketika dipakai tidak menghabiskan bendanya. Enggak boleh misalkan, Pak, saya sewa makanan ya. Saya sewa ini nasi, saya sewa nasi. Gimana cara memanfaatkan nasi? Dengan dimakan. Nah, adapun manfaat beras, Pak, ini saya sewa ini beras ini selama seminggu. Gimana mau sewa beras? Karena untuk ngambil manfaat pada beras dengan cara menghabiskan bendanya. Enggak boleh sewa. Jadi syarat manfaat harus manfaat yang ketika kita pakai itu manfaat tidak menghabiskan bendanya. Tidak menghabiskan benda.
Kecuali kalau misalkan menghabiskan benda tapi secara bukan cuman secara ikutan, bukan memang tujuan pokok menghabiskan benda. Seperti halnya kita sewa sumur. Ini sumur ini saya sewa selama sebulan. Boleh, boleh. Karena apa namanya? Karena air itu sewa yang kita sewa sumur, airnya itu cuma ikut. Nah, yang tidak boleh seperti makanan tadi. Ataupun kita sewa, misalkan kita sewa ibu-ibu untuk menyusui anak kita. Oh, mohon maaf, ini saya mau pengen sewa ibu untuk menyusui anak saya selama sebulan. Nah, itu boleh. Karena ibunya masih ada, cuman yang dihabiskan susu. Seperti nyewa pulpen, boleh. Walaupun dawatnya itu tintanya habis sedikit, dibolehkan. Karena itu menghabiskan tinta, bukan tujuan dari habis tinta itu dia habis bukan karena memang qasdan, bukan dari memang tujuan pokok. Beda halnya makanan. Kalau makanan memang cara memakainya dengan menghabiskan makanan itu sendiri. Makanan. Nah, itu nggak boleh sewa. Nggak boleh ini saya sewa roti ini selama seminggu. Gimana sewa roti? Makannya habis makanan. Tapi kalau yang seperti pulpen atau seperti motor misalkan habis bensinnya, nah, silahkan. Nah, itu dibolehkan. Jadi syarat terakhir pada manfaat yang ingin disewakan harus manfaat yang ketika dipakai tidak menghabiskan bendanya, Besok kita lanjutkan dengan syarat yang akad ijarah, baik dari pihak yang sewa ataupun yang menyewakan. Allahumma faqihna fid din, wa'allimna at-ta'wil, waftah alaina futuhal arifin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.